apakah benar ini dengan Algi? Muhammad Algi ya? Boleh tahu ada apa saya dipanggil ke ruang tamu? Oke, jadi begini. Nama panggilannya siapa nak? Algi. Oke, Algi. Bagaimana kabarnya hari ini Algi? Baik. Alhamdulillah. Jadi Algi dipanggil ke ruang BK karena kemarin menurut informasi dari wali kelas, bosnya siapa nak? Pak Putra. Oke, Pak Putra. Informasi dari Pak Putra bahwa Algi kemarin merokok di belakang kelas. Ya, benar. Iya, apakah benar nak? Ya, Bu. Oke, benar. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu nak. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, Algi apa agamanya nak? Oke, selalu kita berdoa. Sekarang, oke, mulai. Oke, berdoa selesai. Jadi tujuan ibu memanggil Algi kemarin, ibu akan melaksanakan yang namanya konseling individu. Apakah Algi tahu apa itu konseling individu? Kurang tahu saya Pak. Oke, jadi konseling individu itu adalah suatu pemberian atau proses bantuan yang diberikan oleh seorang guru BK, yaitu ibu, seorang konselor kepada seorang siswa atau kepada Algi yang disebut sebagai konseling, di mana kita akan membicarakan suatu masalah dan akan dibantu dalam menyelesaikan masalah itu. Oke, jadi sudah mengerti apa itu konseling individu nak? Ya. Oke, jadi tujuan konseling individu itu apa nak? Tujuannya adalah agar permasalahan yang dihadapi oleh konseling yaitu Algi bisa sama-sama kita bicarakan permasalahannya, sama-sama kita cari solusi dari masalah yang Algi alami. Sudah mengerti apa itu konseling individu, apa tujuannya nak? Sudah? Ya. Oke. Selanjutnya dalam konseling individu ini ada asas-asas yang akan mengikat kita dalam proses konseling individu ini. Yang pertama, asas kesukarelaan. Apa itu asas kesukarelaan? Jadi Algi sukarela sama-sama dalam ibu dan Algi mencoba membantu menyelesaikan permasalahan yang Algi alami. Dan yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi ibu harap Algi bisa terbuka dalam menyampaikan segala penyebab-penyebab permasalahannya, segala bentuk keterangan-keterangan yang akan ibu tanyakan nanti. Oke, yang ketiga itu asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu adalah segala bentuk keterangan, segala bentuk ucapan yang Algi ungkapkan pada pagi hari ini ke ibu, insya Allah dijaga kerahasiaannya. Jadi yang tahu hanya Algi, ibu, dan tentunya Allah ya yang tahu. Oke, jadi mengerti ketiga asas tadi? Oke, jadi ibu harap Algi bisa santai ya, bisa rileks dalam konseling individu ini, tidak usah tegang nak ya. Kita santai, di mana tujuan dari konseling individu ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Algi alami. Oke, jadi apakah bersedia mengikuti segala rangkaian kegiatan akan kita lakukan pada pagi hari ini nak? Saya bersedia. Oke. Jadi ibu tekankan untuk pelaksanaan konseling individu pada pagi hari ini kontrak waktunya sekitar 45 menit kurang lebih. Apakah bersedia nak? Saya bersedia. Oke, bersedia. Jadi ibu minta selama pelaksanaan kegiatan ini santai nak relax, jangan sungkan, jangan tegang ya. Kita sama-sama membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh Algi. Di sana? Oke, selanjutnya jadi permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini sudah seperti ibu katakan tadi bahwa mengenai masalah merokok di dalam kelas, ya kan? Oke, jadi pada kegiatan ini yang akan ibu gunakan yaitu konseling individu dengan teknik modeling simbolis. Apa itu modeling simbolis? Apa pernah dengar nak? Nah, belum pernah. Jadi ibu jelaskan dulu, modeling simbolis itu adalah suatu tindakan di mana ibu akan menontonkan sebuah video
Video itu akan memperlihatkan mengenai masalah yang Algi alami, itu mengenai perilaku merokok. Jadi nanti Ibu harap dari video itu bisa memberikan sedikit pandangan ke Algi mengenai dampak-dampak dari merokok dan bagaimana cara agar supaya Algi bisa mengurangi dan terhindar dari merokok. Oke, jadi Algi sudah mengerti ya apa itu modeling simbolis. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya. Jadi Ibu mau menanyakan dulu, menanyakan kepastiannya nak. Jadi kemarin wali kelas melapor kepada Ibu. Wali kelasnya siapa nak? Oke, Pak Putra. Wali kelas melapor kepada guru BK bahwa anak bimbingan Anda walinya atas nama Muhammad Algi melakukan pelanggaran, yaitu merokok di dalam kelas, di belakang kelas, di belakang bangku. Apakah itu benar nak? Di mana itu? Di kelas. Ya, di dalam kelas 10. BDP 1. Oke, di dalam kelas 10 BDP 1. Itu kenapa sampai merokok kemarin itu nah? Karena sudah kecanduan dan tidak bisa solitan karena rokok ada di dalam tas. Ya, berarti dibawa ya rokok dari rumah ya? Oke, jadi itu kenapa sampai merokok di dalam kelas nak? Apa gurunya tidak ada atau bagaimana? Gurunya sedang istirahat. Jadi di situ posisinya Algi merokok dengan siapa? Sendiri. Oke, jadi itu rokok dibawa dari rumah ya? Dari rumah. Nah, terus bisa jelaskan kronologinya nak? Bagaimana? Apa kronologi Algi bawa apa rokoknya, Algi beli di mana dulu, terus Algi mulai merokoknya. Rokoknya Bawa rokok dalam tas, terus sampai kenapa timbul ingin merokok di dalam kelas? karena sudah kecanduan dan tidak tahan lagi. Sudah masuk? Tidak tahan. Jadi posisinya pada saat di kelas itu lagi ramai atau bagaimana nak? Sepi, Bu. Lagi sepi. Ya. Jadi macisnya bagaimana nak koreknya? Ya, ada bawa sendiri juga di tas kesini. Ya, jadi tas, di dalam tas itu ada rokok sama ada macis. Ya, jadi pada saat jam mata pelajarannya siapa itu? Ibu Sartika. Ya, Ibu Sartika lagi istirahat ya. Lagi istirahat. Terus sampai kenapa timbul ini cocok untuk merokok ini menurut Algi? Karena sunyi. Sunyi ya. Jadi itu yang membuat Algi merasa karena sunyi nggak banyak teman-teman, atau ada banyak teman-teman di situ pada saat itu Agak sunyi. sehingga Algi merokok. Jadi pada saat itu berapa batang dihisap? Cuma satu. Ya, kedapatan oleh Guru. Pak Putra ya. Fokus. Oke, jadi Ibu mau tanya, orang tua orang tua masih lengkap nak? Iya, alhamdulillah. Ya, ada ibu dan ayah, papa, mama. Ibu, ayah, atau papa, mama. Orang tua tahu kalau Algi sudah merokok. Tidak tahu. Jadi selama ini orang tua tidak tahu bahwa Saya merokok. Algi, jadi Algi ditahu tidak merokok ya? Ya, Bu. Di rumah maupun di tempat lain ditahu tidak merokok. Iya. Kira-kira kalau seandainya orang tua tahu kalau Algi merokok bagaimana? Pasti dipukul. Ya. Atau dimana? Ya, siapa yang akan pukul itu? Apa? Kalau mama paling? Mama marah saja. Ya, berarti orang tua tidak tahu ya kalau Algi merokok. Kira-kira kalau orang tua tahu Algi merokok di sekolah, apalagi di dalam kelas, bagaimana kira-kira? Kedapatan juga Di mana? di sekolah. Oh, di sekolah. Iya. Terus Pak Putra yang dapat. Iya. Kalau orang tua kira-kira mengetahui Algi kedapatan merokok di sekolah, kira-kira bagaimana sikapnya orang tua ke Algi? Pasti dipukul. Papa yang akan pukul. Kalau mama bagaimana? Marah. Oke, jadi itu reaksi orang tua kalau tahu, misalkan kan, Iya. kalau Algi sampai merokok di sekolah. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya alasan sampai Algi berani merokok di dalam kelas, di sekolah, khususnya dalam kelas. Karena tidak tahan lagi bukan.
pas juga di situ ada rokok, jadi langsung dihisap sudah di sini. Iya, berarti karena tidak bisa menahan diri ya. Ya. Oke, jadi karena itu. Terus ibu mau tanya, kira-kira apa yang akan terjadi jika Algi terus-terusan merokok? Jadi penyakit Ya, itu Algi tahu kan? Penyakit apa kira-kira? kanker, Ya. jantung. Oke, pintar. Itu Algi tahu dampaknya kan? Jika terus-terusan merokok. Terus Algi juga tahu tidak kira-kira akibat dari Algi merokok di dalam kelas? Apa akibatnya? Coba. Ini kan lingkungan sekolah. Jadi di sekolah itu ada kelas. Jadi kira-kira akibat dari Algi merokok dalam kelas apa? Dari pihak sekolah. Diberikan sanksi. Iya, itu Algi tahu. Betul, diberikan sanksi. Jadi kemarin dari Pak Putra setelah didapat di apa? Cuma dipanggil promika. Ya, jadi dari BK dibikinkan surat apa? Surat peringatan. Ya, SP1. Jadi akibat dari merokok di sekolah, khususnya dalam kelas ya, seperti itu. Jadi Algi sudah tahu sendiri akibat dari merokok di dalam sekolah. Ya, oke, selanjutnya. Jadi Ibu mau bertanya, apakah yang Algi lakukan itu, yang tadi merokok di dalam kelas itu, apakah tindakan yang benar atau tindakan yang salah menurut Algi? Sama. Oke, jadi salah ya? Oke. Jadi karena Algi menganggap itu adalah sesuatu yang salah, kira-kira menurut Algi apa yang akan Algi lakukan ke depannya agar supaya yang tadinya yang menurut Algi itu salah tidak terulang lagi? Memperbaikinya agar tidak terulangi lagi. Ya, seperti apa contohnya? Menahan merokok di sekolah. Ya, menahan apa? Menahan diri Agar tidak merokok di kelas atau di sekolah. ya, itu dulu ya. Berusaha untuk sedikit demi sedikit menahan diri untuk tidak merokok minimal di kelas dan di sekolah. Ya, kalau bisa menahan diri itu mungkin bisa sampai ke luar sekolah. Jadi kalau bisa menahan diri sedikit demi sedikit sampai terbawa ke luar. Oke, selanjutnya jadi apa tadi yang siapa Algi bilang mengenai apa yang akan Algi lakukan ke depannya? Agar menjadi lebih baik dan untuk menahan diri. Ya, jadi untuk menahan diri agar supaya berusaha untuk tidak merokok di Sekolah. sekolah. Luar Jadi sekolah. oke, jadi Ibu akan berusaha membantu Algi dalam menyelesaikan masalah yang seperti Algi bilang tadi, yaitu menahan diri supaya tidak merokok di dalam kelas dan di sekolah. Oke, untuk itu sebelum Ibu menayangkan video seperti yang Ibu katakan tadi, teknik modeling simbolis, kira-kira Ibu mau bertanya dulu, menurut Algi manfaat apa saja yang akan kita dapatkan jika berhenti merokok? Kira-kira apa manfaat yang akan Algi dapat jika Algi berhenti merokok? Ibu mau dengar penjelasan dari Algi. Apa saja nak? Coba diutarakan kira-kira menurut Algi manfaat jika Algi tidak merokok. Coba menurut Algi apa saja? Kan tadi Algi bilang kalau merokok itu bisa bikin sakit, kanker. Itu kan Algi sudah tahu. Jadi kira-kira kalau Algi berhenti dari merokok, ya kira-kira manfaatnya. Manfaat pertama apa tadi nak? Apa lagi bilang barusan nak? Ya, badan menjadi lebih sehat. Terus kira-kira apa lagi nak selain sehat? Mengurangi keluarnya uang. Ya, betul. Itu Algi tahu. Uang jajan kan yang dikasih untuk makan hanya dibelikan rokok. Tapi begitu Algi kurangi rokok berarti uang jajan tidak keluar untuk itu kan? Nah, dikeluarkan untuk makanan. Itu betul Algi tahu. Jadi yang pertama tadi apa nak? Untuk kesehatan. Yang kedua? Menjaga uang. Nah, menjaga uang. Yang ketiga ada lagi tidak? Apa lagi? Tidak ada. Oke, itu menurut Algi ya. Oke, jadi Algi tahu kira-kira manfaat apa yang Algi akan dapatkan jika Algi berhenti merokok. Dua tadi betul nak? Sudah termasuk itu dua. Untuk selanjutnya Ibu akan mainkan video, nanti disimak video yang Ibu temukan ini. Oke?
Oke, kita nonton ya, diperhatikan. Hah? Apa itu? Loh, di mana ini? Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, diantaranya karbon monoksida, tar, nikotin, gas oksidan, serta zat karsinogenik yang merupakan penyebab pembuahan sel kanker. Hei nak, apa kamu percaya? Sebatang rokok ini mampu membunuhmu. Tidak, soalnya teman-temanku baik-baik saja. Padahal mereka merokok. Kalau ayah hanya bisa fokus bekerja kalau sudah merokok. Ayah? Kenapa ini? Merokok dapat merusak populasi mikrobioma yang hidup di mulut. Para perokok memiliki populasi bakteri Streptococcus 10% lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, dan merupakan salah satu bakteri penyebab pembusukan gigi. Perokok memiliki resiko penyakit seperti kanker lidah, mulut, hingga tenggorokan akibat zat-zat berbahaya di dalam rokok. Saat ini, kamu sedang melewati tenggorokan perokok yang sudah dihinggapi oleh banyak sisa-sisa zat dari rokok yang menempel. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia yang membuat rambut-rambut halus yang sedang kamu lewati harus bekerja keras menyaring benda asing. Rambut-rambut halus ini adalah silia. Akibatnya, fungsi silia menjadi menurun dan bahkan bisa tidak berfungsi sama sekali. Apa yang sedang kamu lihat saat ini adalah mutasi gen sel jahat yang berasal dari zat karsinogenik. Sel yang tadinya ramah begitu menjadi sel-sel kanker dan perkembangannya tidak terkontrol.
Seorang perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurangnya asupan oksigen ke kulit. Penuaan ini akan dirasakan seperti kerutan di mata yang bulat. Salah satu zat di dalam rokok ialah nikotin yang memberikan efek candu. Itulah yang mendorong perokok untuk terus merokok dan merasa senang setelah merokok, bahkan gelisah tanpa rokok. Nikotin juga mampu merusak pembuluh darah dalam jantung dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penggumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung. Loh, ibu? Apa yang terjadi pada ibu? Ibumu sudah terlalu sering terpapar oleh asap rokok, sehingga ibumu menjadi seorang perokok pasif. Mengerikan bukan? Sungguh? Jadi selama ini Kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya hanya karena sebuah rokok. Ada yang masih sangat kecil, janin-janin tak berdosa yang terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri saat itu. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru, dan banyak lagi. Percaya atau tidak, mungkin orang-orang di sekitarmu masih beruntung karena belum merasakan dampak mematikan ini. Tetapi, cepat atau lambat, hal-hal mematikan ini akan segera menghampiri. tidak mungkin. Apakah kamu mau menunggu sampai penyesalan itu menghampirimu? Oke, baik. Jadi itu tadi ya video tentang merokok. Jadi tadi yang Aldi simak dari video tadi, yang Aldi amati apa saja kira-kira dari video tadi? Kenapa serem juga kalau merokok? Apa saja yang Aldi lihat tadi pada saat video tadi, di dalam video tadi? Kayak paru-paru, jantung, tenggorokan, mulut, Itu kenapa? karena merokok. Ya, jadi tadi itu yang Aldi amati dari awal sampai akhir itu kejadian apa? Coba bisa jelaskan ke Ibu nak?
bahayanya merokok. Ya, jadi video tadi tentang bahaya dari merokok. Bagaimana menurut Algi dampak-dampak dari yang kita tonton tadi? Dampak-dampak dari merokok. Apa saja yang ditimbulkan tadi, nak, dampak-dampaknya yang Algi simak dari video tadi? Algi nonton tadi kan? Ya, apa saja yang Algi lihat? Apa saja yang rusak? Apa saja yang Paru-paru, jantung, ya, bibir, bibir kenapa? hangus, Ya, kehitaman, terus kayak terbakar ya. Terus apa lagi? pembuluh darah, Ya, terus pokoknya organ tubuh yang ya, rusak, organ tubuh bagian dalam ya. Yang dari luar itu tadi keriput. ya, itu kan jadi Algi sudah simak dampak-dampak dari merokok yang kita tonton tadi. Iya. Oke, selanjutnya dari video tadi, dari yang Algi dapat dari video tadi mengenai dampak-dampak dari merokok, tentunya Algi sudah bisa menentukan kira-kira langkah-langkah apa yang akan Algi ambil ke depannya agar supaya Algi bisa mengurangi perilaku merokok tadi. Apa saja kira-kira, nak, langkah-langkah yang akan Algi ambil ke depannya? Karena pengaruh teman juga, jadi kurangi dulu yang namanya merokok. Oke, pengaruh teman ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi, nak? Selain karena pengaruh teman tadi, langkah Karena selanjutnya sudah kecanduan juga. ya, karena sudah kecanduan. Selain itu, nah, langkah-langkah yang akan Algi ambil ke depannya seperti apa? Itu saya dikurangi merokok. Kurangi merokok dengan cara seperti Algi bilang tadi, apa? Pertemanan. Kurangi pertemanan, Kurangi pertemanan dengan orang-orang yang merokok. yang perokok aktif ya. Mulai di bukan kurangi pertemanan, nak, maksudnya Jauh. Algi bisa menahan diri, Agar tidak merokok. ya, itu. Selain itu, Ibu harap Algi bisa mencontohkan apa yang tadi di akhir-akhir video tadi, apa yang Algi simak dari video tadi, yang di akhir video, apa yang perlu dicontohkan tadi di akhir video tadi, nah. Tadi teman-temannya mengajak, ada tadi di video merokok. ya itu. Ibu harap dia bisa, jadi intinya di video terakhir tadi dia bisa mengendalikan dirinya. Jangan terlalu terpengaruh Ya, jangan terlalu terpengaruh terhadap rokok, rokok dan juga teman yang mengajak merokok. merokok. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan PR kepada Algi. Apakah Algi bersedia untuk menerima PR dari Ibu? Prosedur. Oke, jadi Ibu akan kasih PR. Tulis, nak, nomor 1 PR-nya. Nomor 1, apa yang akan dikerjakan? Apa yang akan dikerjakan atau dilakukan setelah konseling ini? Tanda tanya. Yang kedua, nomor 2, kapan perilaku itu harus dilakukan?
Yang ketiga, di mana tingkah laku tersebut dilakukan. Yang keempat, tiga saja nak. Oke, ketiga tadi di mana tingkah laku tersebut akan dilakukan. Jadi nanti 3 soal ini nanti Algi kerjakan di rumah. Nanti Algi akan bawa ini pada pertemuan selanjutnya. Jadi dibaca live pertanyaannya, terus nanti Algi jawab satu-satu. Oke, bisa nak? Oke, jadi setelah Ibu kasih PR ini, setelah Algi menonton video tadi, Ibu harap Algi mampu dan bisa, Ibu yakin pasti bisa mencontohkan apa yang Algi nonton di video tadi. Jadi yang terakhir tadi apa kira-kira yang patut Algi contoh dalam video tadi? Ya, seperti kurangi ajakan beruntung rokok. Nah, tadi seperti itu ya, karena biasanya teman sering mengajak Algi, ya, jadi sebisanya Algi untuk menahan diri agar tidak mengikuti teman. Karena Algi sudah nonton tadi dampak-dampak dari merokok banyak sekali, ya kan? Karena bukan cuman kita saja yang menerima akibatnya, orang di samping kita, keluarga, ada adik yang mungkin pada saat merokok ikut juga menghirup, itu kena dampak juga dari merokok. Oke, jadi setelah mengikuti kegiatan dari awal sampai saat ini, mau bertanya mengenai pendapat Algi selama mengikuti layanan konseling individu ini. Nah, menurut Algi bagaimana layanan konseling individu pada saat ini? Bagus. Apa yang Aldi rasakan? Senang apa? Senang karena mengikuti layanan ini. Kenapa bisa senang? Coba Ibu tanya. Karena apa? Bisa belajar tentang rokok. Ya, bisa belajar tentang dampak-dampak dari merokok. Betul sekali. Ibu juga merasa senang karena bisa bertemu dan membahas masalah ini dengan Algi, dengan harapan agar apa yang kita pelajari pada siang ini, apa yang kita bahas pada siang ini dapat memberikan manfaat ya buat Algi tentunya. Terus Ibu harap semoga perilaku merokok mulai dari sekarang nak, perilaku merokok minimal di sekolah mulai berkurang. Usahakan untuk bisa mengendalikan diri untuk tidak merokok di sekolah, di kelas, di sekolah mulai dikurangi. Bisa kira-kira nak? Oke. Jadi selanjutnya Ibu akan meminta kesediaannya Algi untuk mengisi evaluasi dari Ibu. Apakah bersedia nak? Oke. Jadi ini ada evaluasi selanjutnya. Ibu minta Algi untuk mengisi evaluasi ini. Tanyakan kalau ada yang Algi tidak mengerti. Silahkan nak. Ya, diisi dari sini identitas dulu nak. Nama saja. Ya. Oh, itu nama konseli. Kau nak terus itu Muhammad Algi. Oke, langsung isi nak. Ini langsung isi ya. Dicentang nak. Oke, ya, nomor 2.
konseling tanggal berapa ini? Ini tanda tangan, nama di bawah. Tanggal 29 Ya. Palu 29, ini 29 nak, Palu 29. Ya. Konseling, tanda tangan, nama di bawah. Nama di bawah nak. Oke, terima kasih. Bu ambil ya evaluasinya. Untuk selanjutnya, Ibu minta kesediaannya Algi untuk bertemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk yang pertemuan kedua, Ibu minta besok. Apa bersedia nak besok? Ya. Oke, jadi kita bertemu lagi pada hari besok di jam yang sama untuk membicarakan lanjutan dari konseling individu ini. Iya, apa bersedia nak besok? Oke, selanjutnya sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa agar supaya kegiatan yang kita laksanakan pada siang ini dapat membawa manfaat untuk Algi tentunya ya. Oke, kita doa dulu nak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi dengan berakhirnya doa, berakhir pula kegiatan konseling individu pada pagi hari ini, pada siang ini ya. Ibu harap apa yang kita kerjakan, kegiatan yang kita lakukan pada siang ini dapat membawa manfaat untuk Algi, dan Ibu sangat berterima kasih karena Algi sudah sukarela datang ke sini, sudah sukarela dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk selanjutnya kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.